Pada video kali ini kita akan belajar relationship eloquent dari Laravel, yaitu one-to-one polymorphism. Jadi one-to-one polymorphism itu adalah kemampuan merelasikan dua tabel ke satu tabel. Jadi contohnya gini, misalkan user punya nomor telepon, ada lagi customer punya nomor telepon, ada lagi misalkan supplier punya nomor telepon. Nah, jadi kita nggak akan simpen nomor telepon itu di tiap-tiap tabelnya ya. Jadi kita akan buat lagi satu tabel khusus nampung nomor telepon itu. Jadi misalkan tabel nomor telepon gitu ya, untuk nampung nomor telepon dari tiap-tiap tabel tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita ke kode editor kita aja langsung ya. Jadi kita akan buat model di sini. Contoh kita akan buat tabel customers ya, customers dan users. Ini akan kita simpan ke tabel pons nomor teleponnya. Kita akan buat modelnya dulu, php artisan make model. Kita buat model customer dan migrationnya. Oke, kemudian kita buat tabel tentu saja untuk nampung nomor teleponnya, phone. Oke, sip. Di sini kita buka, kita handle si customernya. Untuk customernya dulu, ini modelnya kita punya table struktur dengan string. Sini kita buat name, kemudian itu lagi kita buat email. Oke, simple. Kemudian untuk yang pons di sini kita akan punya struktur seperti ini. Kita sudah pasti kita butuh nomor teleponnya ya, phone number di sini, kemudian table kita buat tipe datanya pick integer karena ini akan untuk menampung ID ya, ID dari user atau customer. Oke, di sini kita kasih nama phoneable ID, kemudian satu lagi ini untuk type-nya ya, table string. Oke, phoneable type. Oke, simpan. Oke, sudah cukup. Kemudian kita jalanin migration ya teman-teman ya, php artisan migrate. Oke, kita cek di table kita, refresh. Nah, kita udah punya table pons dan customers. Ini untuk nampung table untuk nampung customer, data customer. Ini untuk nampung nomor telepon dari user dan customer. Oke, kita buka model customernya. Sini kita akan relasikan ya. Kita buat variabelnya dulu biar bisa nyimpen data karena di sini kita akan nambah data nanti ya. Kemudian kita akan relasikan dengan phone. Oke, seperti ini. Return this morph one ya, dengan phone. Oke, class, kemudian phoneable. Oke, nah dengan begini kita udah bisa nyimpen tabel customer dan nyimpen data nomor teleponnya nih. Oke, kita tes ya. Kita create tab data customernya dulu nih. Kita pakai Tinker ya. Oke, sebelumnya kita buat dulu deh yang untuk usernya ya. Ini akan sama, jadi kita copy aja user. Oke, kita copy di sini. Oke, ini merelasikan user dengan table phone ya. Kita pakai Tinker, php artisan Tinker. Oke. Kita masukin nomor telepon yang berelasi dengan user dulu ya. Oke, user sama dengan, kita find aja ya, user. Kita akan nambah nomor telepon ke user dengan ID 1 nih. Oke, jadi tinggal seperti ini ya. User, phone. Oke, kemudian create. Tadi di phone-nya, phone ini harus di sini kita harus
mass assignmentnya kita kasih dulu nih, guarded kosong aja ya. Oke, kita quit dulu. Artisan Tinker, user, kita find dengan ID 1 user. Nah, di sini kita phone create. Oke, sini kita punya data seperti ini. Di sini untuk nomor teleponnya tadi nama fieldnya phone number. Jadi ini kita akan menambahkan satu record nomor telepon ya ke table phone. Oke, 0812. Oke, seperti ini aja kita simpan. Nah, sip, sudah berhasil ya. Jadi kalau kita cek, nah sudah masuk datanya. Nah, jadi ini akan merelasikan users dengan phones. Nah, sini bisa kita lihat ID ini adalah ID user dan phoneable type-nya ini adalah dari nama model usernya ya. Oke, jadi ini untuk yang membedakan ini si nomor telepon ini punya data mana ya, atau punya model mana. Berarti ini kan punya user, nomor telepon user. Nanti kalau customer, berarti modelnya model customer. Oke, kita coba ya. Kita masukin data customer dulu di sini untuk lihat perbedaannya. Oke, customer sama dengan, berarti kita akan create di sini ya, customer create. Oke, di sini ada name tadi ya, name misalkan Rangga. Oke, satu lagi email, tadi ada email ya, lupa nah benar email ya. Oke, sini email at gmail.com. Oke, kita create data customer, kita simpan di variabel customer. Nah, berhasil. Sekarang kita akan masukin nomor teleponnya. Seperti karena udah berhasil tadi, kita tinggal gini doang nih, phone create, atau enggak tadi kita pernah yang user ya. Nah, ini kita tinggal ganti customer aja nih biar cepat. Cuma untuk nomor teleponnya kita bedain nih, kita tambahin 3456. Oke, ini kita akan nambahin nomor telepon ke table telepon ya, tapi ini untuk nomor telepon customer. Nah, berhasil. Kita refresh. Nah, masuk ya. Jadi ini bisa kelihatan ya bedanya, walaupun ID-nya sama-sama satu, tapi di sini ID satu ini punya user, ID satu ini punya customer ya. Udah bisa ketebak ya. Kalau untuk nampilinnya, karena udah kita relasiin, jadi kita tinggal panggil seperti ini, nampil ya, atau gini ya, customer, misalkan kita find ya, customer, kita find dengan ID 1. Oke, setelah dapat datanya, berarti kita mau tampilin nih si phone-nya. Oke, tinggal seperti itu aja. Kalau user ya sama ya, user sama dengan misalkan user, kita find ID 1 ya yang baru ada. Oke, user phone, dapat nih nampil 1, modelnya phoneable type-nya user. Oke, kalau misalkan kita balik nih, kita mau find-nya nomor teleponnya, kita mau tahu nih si pemiliknya siapa. Ini kita quit dulu. Dan di sini di phone-nya kita perlu relasiin di sini. Kita bikin function di sini, function berarti phoneable. Di sini kita return this more to ya, pakainya keywordnya. Oke, tinggal begini aja. Kita boot up lagi Tinkernya. Oke, sekarang berarti kita punya 2 ya untuk nomor teleponnya. Kita tampung di variable phone sama dengan phone find. Kita find ID 1. Oke, dapat ya. ID 1 ini punya user. ID 1, oke, cocok.
Oke, kemudian phone ini kita mau tampilin berarti si ID 1 ini siapa sih ini data detailnya nih, si user ini data detail user dari ID 1 ini. Nah, kita tinggal panggil phoneable. Nah, dapat nih data detailnya adalah ini ya, ID 1 itu Mr. Jude Konopelski. Waduh, namanya susah nyebutnya. Oke, jadi ini detailnya ya, kita bisa dapat detail dari table ponds-nya. Ini kok sederhana banget ya. Kalau misalkan teman-teman mau bikin di bagian sininya nggak phoneable, jadi kenapa ini bisa cuma begini aja bisa, karena di sini patokannya gini ya. Jadi nama modelnya phone kita tambahin able, maka ini otomatis di model phone-nya merelasikan cukup seperti ini. Kalau kita set nama modelnya terus kita tambahin able. Kalau misalkan mau custom nggak seperti ini itu ya, misalkan ini kita ganti jadi ini kita rename manual aja ya. Kita ganti ya jadi nggak phoneable, sini jadi akan referensi ID, kita quit. Kalau kita rollback di sini, kemudian kita migrate lagi. Oke, sini jadi kosong ya. Nah, jadi referensi ID kita tambahin dulu lagi ya. Oke, pertama find user ID 1, kemudian kita create mana nih. Oke, customer phone, create phone number. Oke, di sini kita ada error karena kita masih ngasih taunya tadi di usernya. Nah, ini phoneable, harusnya referensi. Oke, kemudian di customernya juga nanti ini referensi seperti ini. Oke, nah, kemudian di phone-nya ini kita kasih tahu nih, di sini kita ubah function, kemudian di sini jadi referensi type, sini jadi referensi ID. Oke, tapi ini kita buang dulu ya, ini jadi nggak bisa saat kita mau nampilin data berdasarkan telepon nih. Oke, kita jalanin tinkernya, sini kita find, kita create, choose. Ini bukan choose ya, user. Nah, berhasil masuk nih. Oke, udah berhasil. Kalau kita find pun udah bisa nih harusnya nih. Yang satu string user phone, ini nggak ada masalah ya, langsung bisa nih karena ini user ke nomor telepon. Kalau kita balik, kalau kita mau nampilin phone sama dengan phone, kita find ID 1. Oke, kemudian kita mau tampilin phoneable-nya, ini jadi nggak bisa nih. Nah, jadi 0. Jadi biar bisa, kita harus kasih ini, kita kasih tahu bahwa referensinya berdasarkan referensi type dan referensi ID gitu ya. Jadi kita coba lagi, kita quit dulu, tinkernya kita jalanin lagi, kemudian phone-nya kita find, kita jalanin phoneable. Nah, dapat. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk relation one-to-one polymorphism. Jadi kita saat butuh fokus untuk nampung satu data di satu table, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi nanti misalkan kalau ada supplier, kita bisa tampung juga di sini. Berarti modelnya model supplier. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton.